Nonaha adalah orang yang profesional di bidangnya. Di saat dia mengalami masalah pribadi, semua pekerjaannya tetap dilakukan secara sempurna. Bahkan sikap perfeksionisnya ini konsisten ia lakukan, dan ia juga menjunjung tinggi harga diri bidang pekerjaannya. Jelas ini membuat banyak perusahaan begitu tertarik kepadanya, yang akhirnya membuat Doan menjadi ketar-ketir karena takut kehilangan aset terbaiknya. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis, episode 13 ini bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Setelah sebelumnya berjanji kepada sang ibu untuk mengakhiri hubungan dengan Nonaha setelah 1 bulan, kini pasangan tersebut mulai menghabiskan waktu-waktu terakhir mereka bersama dengan perasaan sebahagia mungkin. Tidak hanya itu, kebahagiaan ini juga terus terdengar bagi para staf Doan yang perusahaannya memang kini tak jadi dijual. Apalagi perusahaannya semakin tenar karena keberhasilan ide Nonaha dalam peragaan busana akbar sebelumnya. Sampai-sampai hampir seluruh perusahaan kini berusaha menaikkan kontrak kerjasama dengan Doan. Dan kabar baik ini juga ternyata didengar oleh salah satu perusahaan media ternama Korea yang berniat mewawancarai Nonaha dan menaruh desain perusahaan Doan pada halaman majalah mereka. Nah, selain hal itu, Nonaha juga ikut kebanjiran rezeki secara personal, karena pasti berkat bakatnya akan banyak perusahaan yang tertarik untuk merekrutnya. Hal ini pun malah membuat Direktur Go takut, karena kini dia tidak ingin kehilangan salah satu staf berprestasinya. Melihat Sono yang semakin berprestasi, membuat Hyojung semakin gemetar. Dia yang sebelumnya meremehkan Sono, dan bahkan menolak merek itu ada di swalayannya, kini malah berbanding terbalik. Apalagi Presiden Chue malah memarahinya karena ia ingin Sono ada lagi di pusat perbelanjaan mereka. Dan Hyojung diminta menghilangkan gengsinya untuk memohon atau berbuat apapun asalkan produk Sono bisa kembali mereka jual. Nah, esok harinya kebetulan Nonaha sedang berada di Hills Department Store dan ia diundang untuk berbicara empat mata dengan Hyojung. Dan sesuai perintah atasannya, Hyojung pun menegosiasi kerjasama kembali dengan Doan. Ya, walaupun ucapannya di sini masih terlihat begitu merendahkan Nonaha ya, dimana ia tidak yakin jika Sono akan tetap berada di atas seperti sekarang nantinya. Tapi Nonaha menjawab secara dewasa kalau hal tersebut lebih baik dibicarakan kepada bagian terkait di perusahaannya. Dan Hyojung yang merasa semakin kesal langsung nyeletuk kalau bagaimana jika Nonaha melupakan Mr. J saja. Misuk mengajak kedua sahabatnya membuat kimchi bersama, karena dia merasa hal tersebut adalah hal yang bisa ia lakukan terakhir kalinya untuk orang-orang yang ia sayangi. Dalam percakapan ini, mereka juga saling curhat, di mana akhirnya Misuk keceplosan mengatakan sesuatu, yakni ternyata selama ini dia tahu kalau suaminya telah berselingkuh dengan Nona So. Tapi keputusan yang diambilnya sungguh tak terduga. Bukannya merasa marah dan kesal, ia justru merelakan suaminya. Karena toh menurutnya Nona So adalah orang yang sangat baik. Jadi ia berharap wanita itu dapat menggantikannya kelak saat dirinya meninggal dunia. Nah, ada adegan di mana Misuk menitipkan putrinya kepada Nona So saat fashion show sebelumnya. Yang menurut Mimin, di sini Misuk sangat berharap kalau wanita itu bisa menjadi sosok pengganti ibu untuk anaknya kelak. Lalu selain membicarakan tentang Misuk, Nonaha juga cerita kalau dirinya dan Mr. J sudah bulat mengambil keputusan untuk berpisah. Dan saat ini mereka ada di posisi mencoba bahagia di hari-hari terakhir. Nonaha juga tidak marah ataupun terpukul dengan nasibnya, karena dia melihat dari pengalaman orang di sekelilingnya, karena setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setelah mendapat proposal pertanyaan dari Novel untuk dijawab dalam wawancaranya nanti, Nonaha malah terdiam dan terlihat kesal. Ia pun menemui sang pewawancara untuk tiba-tiba menolak dan membatalkan wawancara yang sebelumnya sudah disepakati. Rupanya Nonaha melakukan itu karena dirinya merasa tersinggung dengan sikap perusahaan media tersebut, karena tujuannya sangat tidak menghargai merek Sono. Semua pertanyaan dalam proposal itu hanya ditunjukkan untuk perusahaan Oliver dan dibuat untuk menghargai merek asing tersebut. Sedangkan Nonaha yang diwawancarai mewakili mereknya sama sekali tidak ditanya atau sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan Sono. Jelas Nonaha marah karena untuk apa dirinya diwawancara jika mereknya sama sekali tidak disebut dan dia malah disuruh memberi kontribusi lebih ke merek lainnya. Kimchi yang dibuat oleh Misuk sebelumnya berjumlah 3, 2 untuk sahabatnya dan 1 untuk orang yang ia rahasiakan. Dan ternyata orang tersebut adalah Nona So. Misuk meminta bertemu dengannya untuk membicarakan sesuatu sambil mengantar kimchi. Entah apa yang ia bicarakan, tapi sepertinya Misuk akan mengatakan kalau waktunya sudah tidak lama lagi
dan dia akan menitipkan suaminya juga anaknya untuk Nona So. Lalu di sisi lain Jisuk didatangi mantan pacarnya yang meminta untuk balikan. Jelas Jisuk menolak karena ia tak ingin jatuh ke lubangnya sama sekali lagi. Dan untungnya juga ada Dohun datang untuk membawanya pergi. Tapi hal ini malah membuat mantan Jisuk semakin tertantang dan ia membuntuti Dohun beberapa hari. Sampai suatu ketika Dohun bertemu dengan Presiden Ruang, dia malah menguping seluruh pembicaraannya. Di mana dalam percakapan itu, Presiden Ruang yang sudah percaya kepada calon menantunya memberi tawaran Dohun untuk bekerja sama menjadi humas bagi Doan. Ditambah biaya 15% yang nantinya Presiden Ruang berikan sebagai jasanya. Nah, mantan Jisuk yang mengutit itu mengira kalau Dohun adalah pria matre yang hanya mengincar harta keluarga Huang saja. Nah, selain masalah itu, ada masalah lainnya, yakni perusahaan humas Dohun diberikan tugas oleh DVHP, di mana Dohun harus merekrut Nonaha agar dia pindah bekerja di Paris keluar dari Doan. Lantas hal ini membuat Dohun tidak enak, karena bagaimanapun juga Doan adalah besannya, dan Nonaha sangat berarti untuk besannya tersebut. Nonaha dan Mr. J tidak melewatkan momen-momen terakhir mereka, dengan pergi piknik bersama berkencan ke tempat yang sangat indah. Dan karena kebersamaan ini, Nonaha malah semakin tidak bisa melepaskan Mr. J, jika mereka harus putus nantinya. Tapi ucapannya sudah keluar dari mulutnya tidak bisa ditarik lagi, dan mereka berjanji jika suatu saat mereka berpisah dan secara kebetulan berpapasan kembali, kali ini itu adalah takdir. Dan mereka tidak akan berusaha lepas dari takdir itu sekali lagi. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.